Masih belum kelar, belum selesai kasusnya Niki. Ada kasusnya lagi Doktif dengan Sela Sokia dengan Richard Lee. Itu masih bergulir. Tiba-tiba nongol si siapa? Wardatina Mawah dengan Insan. Ternyata sudah melibatkan si Inara Rusli juga. Aduh Tuhan. Aduh, nggak tenang ya, nggak ada tenangnya ya guys, sumpah guys. Oke. Tangerang, bentar. Hujan Surabaya deres, kakak Evi. Angin kencang bikin takut, Nio, bener. Mam, spill coffee makernya dong please. Oke, Deviasari. Ini coffee maker, oke, aku spill. Morning Mamski cantik, Tebet hujan gede, Tangerang hujan, Bekasi dari malam sampai sekarang hujan Mam. Di Bogor hujan. Wah, potensi banjir dong. Amit-amit nauzubillah ya Allah ya Rob, tolong jangan banjir ya Allah. Anginnya kencang bikin takut, ya kan? Apa manfaatnya buat Mamski? Manfaatnya banyak buat kita semua, bukan cuma buat gue. Buat kalian semua. Kita belajar dari kesalahan orang lain. Saya itu diajarin sama bapak saya ya, sama ibu saya juga. Dua-duanya ngajarin saya apa? Kalau kita bisa ambil pelajaran dari kasus atau masalah orang lain, untuk apa kita harus menjalani dan mengalami kejadian yang tidak enak tersebut? Kita tinggal lihat kasus orang dan kita pelajari, lalu kita ambil contohnya gitu. Jangan melakukan hal yang sama. Itu manfaatnya sayang. Kalau kamu nggak bisa dapat manfaatnya ya nggak paham lagi ya Mamski kayak gimana kamu. Kalau aku sih dapat manfaat banyak dari berita-berita viral ini. Belajar sendiri ilmu kehidupan dan Mamski bisa sharing sama kalian juga. Oke. Ya, ini adalah Nespresso coffee machine. Jadi kayak begini nih guys. Ya, ini tempat untuk pembuangan kopinya. Nah, kayak gini. Ini dimasukkan tube kopi ini masuk ke sini, terus di tempat air. Dan ini mesin untuk bikin susu yang ada foamnya, ya tuh. Itu alat untuk membuat foam susu. Ini tombolnya. Ini untuk tempat madunya, ya madunya. Ada yang mau mungkin? Kalau mau boleh, nanti Mamski spill. Ini ada tempat madunya, mesin kopinya, ya ada mesin untuk bikin susu. Terus ini juga ada untuk tempat Nespresso, apa sih ini namanya nih, lupa deh gue. Itulah. Ada yang mau mungkin diantara barang-barang itu? Boleh nanti Mamski masukkan, jadi teman-teman tinggal check out aja. Enak ya punya mesin, iya gitu. Tapi jangan share biar nggak jadi gibah. Bacot kau, bacot kau auto. Semua media massa kau bilang gibah. Tol lah kau, tol ya. Jadi kayak Tempo, kayak detik.com itu semua nggak bisa share berita. Jangan bodoh kau. Dalam kampus itu, dalam kuliah aja ada kok namanya jurusannya jurnalistik. Ilmu jurnalistik apa ya? Memberitakan berita, memberitakan suatu peristiwa yang sudah menjadi viral di masyarakat. Itu pemberitaan. Yang penting harus jangan hoax. Memberitakan itu jangan hoax. Kau kalau ngomong tuh jangan cuma ngomong keluar ludah kau aja ya, pakai ilmu juga. Ya. Ini dari kapan tahu nih masuk ke roomnya Mamski nih. Si Otto ini, aku blok aja kau lah. Terlalu bodoh sekali komennya. Bodoh sekali komennya. Jangan diomongin nanti gibah. Sudah jadi pemberitaan.
sudah menjadi pemberitaan, masuk ke podcast, masuk ke sosial media, masuk ke pemberitaan infotainment, masuk kemana-mana, ke YouTube, kemana. Terus kita yang ngomong dibilang gibah, kan bodoh sekali kan, tolol sekali itu. Pagi ya, kakean cangkem orang-orang sekarang lah yoiku mentolota sawat watu ae. Udah berapa kali sering komen ini si Otto ini, komennya tuh nggak bobot, tapi jangan share dasmu. Wis tak blok aja daripada bikin gue naik pitang pagi-pagi, males gue. Oke. Pagi juga semuanya. Jadi kayak begitu ya guys. Happy terus, amin. Mari ambil batu. Emang lagi bahas apa sih Mamski? Ini lagi mereview kasus-kasus yang dari 2024. Kalau 2023 udah kejauhan lah ya. 2024 nih loh. Sekarang kan udah 2026. Jadi kalau Mamski itu kan di TikTok ini untuk khusus ngebahas kasus viral kan. Gitu, saya minum apa Mams? Kopi. Kopi sayang. Kopi saya. Jadi kasus viral yang Mamski sedang bahas ini kan, hari ini ada pemberitaan, nanti akan ada Doktif memberitakan Sheila Saukia katanya ada jadwal ya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Nah itu mau ditungguin sama Doktif nanti. Nah, by the way hari ini Doktif ulang tahun ya guys. Birthday girl si Doktif. Selamat Doktif ulang tahun ya hari ini. Happy Milad. Mamski ucapkan semoga selalu hari ini kan 12, bener kan ini 12 toh? Iya. Semoga selalu berkah dalam umur yang kesekian, panjang umurnya yang berkah barokah, sehat-sehat selalu dan bahagia pastinya lahir batin. Apa yang Doktif perjuangkan menjadi kenyataan, menjadi nilai-nilai positif dan nilai-nilai yang luhur untuk masyarakat, khususnya konsumen pengguna skincare, obat-obatan yang ada di Indonesia. Mamski berdoa untuk Doktif, semoga Allah selalu melindungi, memberkahi, dan Allah selalu mengijabah doa-doanya Doktif, usaha Doktif untuk niat baik dan dengan itikadnya Doktif yang ingin membantu, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Tanggal 14 insya Allah ya. Jadi aku doa bener nih buat sahabat aku, adik aku Doktif. Gitu sayang. Gak ada, Doktif mana iri sama Dr. Richard Lee. Salah kamu. Ya, katanya apa itu? Richard belum, tanggal 14 ya. Doktif tuh nggak ada iri ya Sinta. Asal Sinta tahu ya, Doktif itu mewakili kita ini yang konsumen dari Indonesia, tinggal di Indonesia, dan kami sangat menunggu sekali keadilan untuk bisa memberantas orang-orang yang berjualan dengan produk-produk overclaim, overprice. Itu kan ngerugiin masyarakat. Jadi kami sangat menunggu itu. Doktif sudah melaporkan, terima kasih ya Doktif, sudah melaporkan ada 3 bukti dari produk yang dijual oleh DRL. Demikian juga untuk RG juga sudah dilaporkan, tapi bukan Doktif yang melaporkan, ada yang melaporkan orangnya ABC ya, ABC, dan Doktif menjadi saksi dalam laporan untuk RG. Jadi gimana kita ini yang bisa kita lakukan berdoa. Yang kita bisa lakukan berdoa. Semoga Doktif dan orang-orang yang sudah melaporkan para pengusaha-pengusaha yang menghalalkan segala cara ini bisa tembus laporannya, bisa diproses dan mereka segera mendapat hukuman.
Hanya itu yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Untuk orang-orang yang sudah melaporkan, yang sudah berani speak up, seperti Doktif ya, seperti teman-teman kita yang lainnya, termasuk kemarin Nikita Mirzani, perjuangannya semoga Allah ijabah doanya, sehingga lawannya yang memang pengusaha nakal, dia mau dibilang mafia atau nggak mafia atau perorangan kayak, intinya mereka kapok, dapat hukuman yang setimpal. Jadi besok-besok itu nggak ada lagi orang-orang yang jualan barang tidak sehat, tidak bagus, tidak baik, tidak sesuai. Itu loh guys, tujuannya dari Mamski ini juga ngomong setiap hari di acara live aku. Apa gunanya? Ya untuk kita semua, untuk Mamski, untuk kalian juga. Coba kalau nggak ada yang ngomong, kalau kita nggak ada yang ngomong, saya nggak berani ngomong gitu, jadi apa coba? Diem aja semua. Mereka asik aja, hajar terus. Hari ini produksi 1000, 2000 piece, banyak dihajar orang, dibeli orang, sikat lagi, jual lagi, produksi lagi, jadi 5000. Bayangin nggak? Dari cuma 1000 orang, 2000 orang udah pakai itu barang. Karena apa? Cuap-cuapnya jago. Makanya sih mbak ini nih, mbak siapa tadi yang ngomong nih, katanya Doktif iri, katanya Doktif iri sama si siapa, RL. Itu kamu pasti udah kemakan iklan, iya kan? Kemakan iklan kamu pasti, aku yakin betul. Pasti kemakan iklan. Iklannya siapa ya? Iklannya mereka, pengusaha-pengusaha nakal itu yang pengen untung cepet, untung banyak, dengan modal sekecil-kecilnya. Alah say. Makanya dibikin serangan-serangan buzzer. Buzzer itu apa sih Mamski? Kamu tahu nggak guys? Buzzer itu kerja online kayak gini, terima orderan. Kayak agency, tapi agency buzzer. Orderannya apa? Tolong hajar akun yang ini dong. Dia menyuarakan kebenaran. Dia bilangnya gini, dia memfitnah saya. Kalau orang yang pengusaha jahatnya nih, dia memfitnah saya. Itu akun mau hancurin bisnis saya. Itu akun iri sama bisnis saya. Dia mau jadi saingan, tapi saingan gak sehat. Hancurin dia dong. Seperti itu. Narasinya apa? Oh, narasinya tenang. Hajar dia di sini. Satu typingan, kalau dia ada live, masuk ke live-nya dia, kamu typing, saya bayar 5000. Nanti laporan ke saya, yang grup kamu ada berapa? 100 orang berapa kali typing, seperti itu. Typing di postingannya dia, jelekin dia. Typing di live-nya dia, jelekin dia. Typing nanti di tempat saya, kamu angkat, kamu bagus-bagusin saya ya. Kamu bilang, saya ini adalah seorang doktor, saya adalah profesor PhD. Bilang, saya ini berprestasi, saya adalah orang jujur. Itu tugas buzzer. Jadi teman-teman harus tahu ya, yang kalian baca di komen itu bisa dibuat, itu bisa pesanan. Mamski punya buzzer nggak? Tidak ada, tidak pernah punya sama sekali. Nggak pernah punya buzzer yang buat jatuhin orang, buat jelekin orang, atau buat bagus-bagusin gue. Nggak perlu. Gue organik, baik dari akunku, jualanku, itu ya pure dari kalian semua yang nonton. Ya nonton, kalau ada robot ya gue nggak tahu ya. Nggak ngerti Mamski. Tapi budaya membazir-baziran ini tuh buat aku tuh kayak aneh gitu loh. Karena aku tuh orang jadul ya. Masuk media ya, masuk TikTok ini juga baru. Kemarin 2020, zamannya Covid lah. Bukannya dari awal. Terus tadinya tuh gue nggak ngerti. Kok gue diserang-serang orang? Kok sinis banget? Nggak taunya buzzer itu. Buset deh. Iya say, gila. Dan ternyata bukan cuma komen aja sayang, mereka bisa bikin akun, pura-puranya jadi akun media. Nah ini yang lebih tingkatnya, udah levelnya lebih tinggi lagi.
Mereka bikin akun media terus dia posting seperti seolah-olah dia memberitakan. Jadi dia itu kayak seolah-olah dia adalah media massa gitu, sosial media, tapi yang memberitakan. Jadi postingannya bukan pribadi kayak Mamski gitu ya. Oh ini mah Emma Waroka gitu kan, artis lawas, artis senior lah, whatever, pemain sinetron dulunya gini. Sekarang main TikTok gitu kan, orang tahu gue gitu. Tapi ini tiba-tiba muncul media-media baru khusus buat posting pemberitaan, tapi yang pesanan. Gila guys, hati-hati makanya kalian ya teman-teman, jangan terlalu ini naif gitu ya, jangan terlalu naif say. Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau Dutel kenapa? Lah Dutel itu kan udah maaf-maafan sama si FS. Prinsipnya apa? Yoraro. Aku kan nggak bisa mendalami apa isi otaknya orang ini loh. Karena kan beda kepala ini kan beda pemikiran ya say. Yang pasti begitu orang, dengerin prinsip aku ya. Orang yang temenan sama musuhku, temenan, kamu berarti musuhku juga. Kalau aku begitu, kamu bilang, oh aku kan nggak ada urusannya, aku nggak mau huru hara lagi. Ya udah dong, aku maaf-maafan. Oh ya lu musuhan, lu tadinya temen gue, tadinya lu musuhnya dia. Tiba-tiba lu temenan sama dia, musuh gue.